banyak opsi, banyak cara selingkuh. Jadi harus it's true. Gimana cara selingkuh? Ya. Gimana? Bisa bagi-bagi kalau nanti kosnya gua, listrik lu sama internet lu gitu bagi-bagi sih. Bisa. Dia nggak bisa berargumen, terlalu baik. Ini viral nih, gue nggak. Ini kalau nggak gue dihujat anjing. Susah sih. Oh nggak berani gue kalau ini. Halo semuanya, apa kabar? Kita cast dari True Stalker. Dan sekarang kita mau main versus. Yes. Oke, ini topiknya soal relationship. Oh, Oke. Oke, yang pertama, pacaran lama, kalau putus move on-nya juga lama. Enggak sih. nggak selalu sih. Oh, karena aku netral. Bisa iya, bisa enggak. Oh gitu. Iya. Aku nggak setuju sih. Kadang kalau udah relationship lama, kalau putusnya parah banget tuh bisa cepet dilupain sih. It's better gitu ya. Kalau terlalu dilinger nanti bisa balikan lagi loh karena keinget-inget mulu. Iya. Menurut gua. Kalau kondisinya seperti itu. Iya. Tapi kalau kondisinya selama pacaran dia banyak memori bagus gitu, walaupun berantem besar di akhirnya, Iya. kan bakal tetap lama ngelupain memori-memori bagusnya itu. Lupanya bisa lama tapi move on harus cepet. Lupanya Lupanya nggak apa-apa lama. lupakan bukan berarti move on. Bukan berarti nggak move on. Kalau menurut aku bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya move on tuh nggak ditentuin sama berapa lama kalian pacaran. Jadi it doesn't matter mau kalian pacaran cepat atau pacaran lama, enggak mempengaruhi waktu move on-nya gitu loh. Bisa aja ada orang yang pacaran cepat, move on-nya lama. Pacaran cepat, move on-nya cepat, pacaran lama. Like menurut aku keduanya tuh enggak ada hubungannya. Lebih ke the feelings that you have when during the breakup. Kalau emang belum mau putus pasti move on-nya lama. Iya, setuju. Kayak film itu loh Before Midnight ya. Sunrise. Before Sunrise juga ketemunya sehari tapi bisa lama bertahun-tahun. Karena feeling kayaknya. infatuation-nya tuh masih 110% gitu loh. Exactly. Jadi walaupun sehari move on-nya bisa lama karena Intensitasnya. pas dipisahin tuh masih mau banget gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kalian pas dipisahin udah mau pisah ya lupa aja. Kok kamu kontra sih? Enggak, aku bilang tapi bisa juga move on lama, putus move on-nya lama. pacaran lama, move on-nya lama karena mungkin a lot of memories yang nggak bisa dilupain dan rutinitas yang udah dilakuin bersama selama that period of time, jadi move on-nya lama. Bisa juga seperti itu. Hebatnya Nggak Dokter tahu. Angie. Iya kayak Angie. Angie menjawab semuanya udah aman. Oke, kita next. Yang kedua, cewek yang suka stalking itu toxic. Jangan aku kontra mulu dong, ganti-gantian. Kamu 5 kali. Kamu harus kontra terus, Bran. Apa pertanyaannya? Cewek yang suka stalking itu toxic. Setuju, karena kalau cewek suka stalking berarti dia kayak nggak ngerasa secure, nggak percaya sama apa yang dilakuin cowoknya. Kayak misalnya stalk, following gitu, stalk. Enggak tapi gue tuh suka banget kalau misalnya ada sedikit jealousy dalam hubungan ya. Karena itu membumbui akhirnya gue harus do better nih. Gue merasa kayak gue akan kehilangan Angie atau kehilangan Nicole nih. Aduh, Nicole udah mulai ngeliatin cewek lain atau apa gitu kan. Gue akan merasa kayak I have to do something nih. Gue harus olahraga, lebih kerja keras. So little bit of jealousy and spiciness tuh membuat hubungan tuh lebih solid sih. Fuck, bagus banget lagi. Kira jadi kontra. Ayo kamu harus setuju. Kamu harus setuju. Enggak bakat argumen gue. Iya bener, aku setuju. Rasa kehilangan tuh yang bikin kita, Iya. aduh jangan gitu loh. Terlalu nyaman juga kadang nggak baik. Iya. Berarti stalking menurut lo masuknya ke jealousy aja, bukan toxic ya? Stalking yang parah banget sih sampai ngecek following sih itu udah toxic ya. Hah, itu bare minimum. Itu bare minimum. Lah, kalian pacaran, terus dia cuma liatin following, it's normal. Kalau dia ngikutin kamu, atau dia taruh penyadap di kamu, itu baru scary. Kalau dia cuma kayak lihat following Nicole, that's normal. Terus ada Stalking, Setiap kali dia ada following baru, dia ngecek gimana? Tiap hari. Iya, gua gitu. Hah? Si Dika gitu.
Jadi akhirnya sekarang gue jadi stop sih. Kalau nggak gue lanjut terus. Karena gue sebel algoritma Instagram tuh bisa ngeliat latest follow. Iya, latest sih. Karena dia selalu merasa kita tuh punya chance untuk bisa nge-DM mereka, ngerti gak sih? Iya. Karena kita punya follower, punya blue check, orang yang nggak punya itu akan merasa lu punya kesempatan. Kalau gue nggak mungkin dibales. Kalau lu bisa dibales, bisa lanjut. Udah tegang ini. Udah bingung. Oke, kita next. Tapi menurut aku bukan ceweknya yang toxic sih, bisa aja itu cowoknya yang bikin dia ngerasa seperti itu. Kenapa dia harus cek follow tiap ada notif? Mungkin ada cowoknya yang bikin dia harus ngerasa kayak gitu. Kenapa liatin ke gua? Just saying. Pernah ketahuan selingkuh gitu-gitu wajar sih kalau itu. Iya. Gak pernah. Lihat dari background. Oke, next. Split bill pas first date bukan berarti pelit. Sekarang gue pengennya kontra sih. Bukan berarti pelit. Gak apa-apa, lu jawab apa ntar gue reverse aja gitu ya. Oke. Biar aku sama Nicole tuh beda terus. Atau balik juga boleh, duluan juga boleh. Gak apa-apa, lu tadi lu pengen apa tadi? Split bill di first date bukan berarti pelit, karena mungkin cowok sama ceweknya saling ngerti keadaan ekonomi masing-masing. Makanya mereka punya kesepakatan kayak split bill aja deh, karena ini masih tahap pengenalan, jadi sama-sama jadi pengen sama-sama Nggak setuju. Modal gitu. Iya. Enggak, kalau gue nggak percaya dengan split bill di date pertama, gue harus tahu inisiasinya dari siapa, cowok dulu atau cewek dulu. Jadi it's okay cewek yang bayarin full atau cewek yang bayarin full, tapi inisiasi date pertama siapa? Siapa yang membawa orang ini keluar dari rumah dan mau ketemuan sama gue? Iya. Ya, jadi bisa aja Angie ngajak Nicole, Angie bayarin. Nicole yang ngajak Angie, Nicole yang bayarin gitu misalkan. Enggak. What? Gimana? Kapan aku harus netral? Iya. Kalau first date menurut aku Guys. it's always good to make men feel like a man. Ngerti gak sih? Dan Mundur dia. Iya, aku setuju. Artinya apa tuh? dalam arti kata cowok tuh ada egonya tersendiri, suka diperlakukan sebagai laki-laki, Iya. suka kayak as a provider gitu loh. Mungkin makan mie ayam pun kalau dia bayar terus kita kayak thank you ya udah dibeliin makannya, pasti mereka ada a sense of like, oh you know what, as a man nih gue cowok banget nih. I think it's also important for a girl to give a man the space to act like a man. Kalau nggak cowok akan nyari cewek lain yang bisa, misalkan mereka udah kebiasaan nih tapi nanti aku dikatain enggak ya? Enggak. Kan ini kan kita games. Misalkan kita kayak 50-50 relationship. Maksudnya kayak dimana ceweknya yang juga alpha gitu ya. Nanti cowok kalau ketemu cewek yang bisa ngebuat dia bisa diperlakukan seperti laki-laki, pasti ada egonya tersendiri yang ya. Iya, setuju sih. Jadi I think at least for first date, apalagi konteksnya go on a date looking for something romantic or whatnot, it's great for the man to pay. Kan maksudnya first date nggak usah konteks bayar tuh nggak perlu kayak makan mahal banget loh. First date bisa jadi sesuatu yang affordable juga, tergantung gimana kita ngerancang date-nya. Tapi kayaknya tergantung juga objektif orang terhadap hubungan ya. Maksudnya there are a lot of like cougars gitu. Tante-tante yang gue udah gak perlu lagi cari cowok alpha. Gue mau cowok berondong yang gue yang provide lu. Dan cowok berondong ini seneng. Oh gue bisa di-provide. Iya, gitu. itu beda cerita. Cowok sigma gitu kan. Itu beda cerita. Jadi itu tante lagi cari berondong, Pak. Tapi goalnya dia hubungan serius. Tapi gue gak mau cari cowok alpha. Karena I wanna be the alpha. Iya, kalau itu cowoknya pengen begitu juga. Berarti invalid gue dong. Next question. Sama-sama valid. Susah sih, subjektif soalnya ini. Oke. Percintaan. Lanjut. Next. Nyatain perasaan gak harus cowok duluan. Setuju, karena cewek pun bisa gerak, apalagi ada banyak gerakan cewek independen, jadi seharusnya apa? Ya. Oh, iya, jadi kesetaraan gender atau apalah itu kayak harusnya yang apa? Takut salah ngomong. Harusnya kayak
kebiasaan yang biasanya cowok lakuin duluan tuh udah nggak ada sekarang. Iya. Sebatas kayak nyatain perasaan, cewek juga bisa kok. Tapi kamu sendiri gimana kalau cewek yang nyatain perasaan duluan? Kamu nggak apa-apa. Aku Like it? yang terakhir ditembak, aku yang ditembak duluan. Ya sama aku juga yang kali ini. Oh ya? Dika dulu. I like you. Iya. Enggak, aku bilang aku cinta kamu, terus bilang tunggu 2 minggu. Terus akhirnya dia nembak aku, karena aku nembak dia tunggu dulu ya. Iya. Aku belum Ya itu kan nunggu kamu momen udah pas kontes ya. duluan itu. Kan itu dia yang beda sama nyatain perasaan dulu. Berarti kan dia controlling, dia pengen yang mengontrol, gue yang mutusin yes or no gitu kan. Kan emang gitu selalu. Oh gitu ya? Iya. Apa Kan sih? kamu harus kontra. Tapi susah aku ini aku gak mau. Enggak, nanti enggak ya. Ya udah nggak apa, it's just say contrasting. Iya. Cannot. Aku harus setuju, sorry banget. You have to, it's a game. Kamu yang kontra, aku yang pro. Aku udah ambil posisi. Nggak boleh. Kalau dalam percintaan menurut aku sama setuju. Sorry nih, aku setuju sama Nicole karena udah fair sekarang kan. Tapi mungkin responsibility dalam household mungkin beda ya. Karena Iya, cowok iya. memang lebih strong. Iya, iya. They pay the bills most of the time. Mereka yang ganti ban mobil. Tapi kalau perempuan memang lebih domestik kadang ya. Cenderungnya aja ya. Mereka lebih senang masak, lebih senang di rumah gitu ya. Jadi kalau kayak gitu bisa diobrolin. Tapi kalau percintaan menurut aku udah fair sih. Curang nih dia nggak kontra. Hukum. Enggak. Emang ada peraturan yang nggak ada? Ini kita Kalau real. nggak sesuai, bisa 20 kali. Iya. Oke. Susah tau. Yaudah. Oke, lanjut. Next. Lo nggak bener-bener move on kalau lo masih stalking dia. Iya setuju lagi, setuju. Karena kalau aku masih stalking biasa, ini dari pengalaman pribadi aku ya. Kayak kalau aku masih stalking kayak aku masih pengen tahu dia ngapain, nama siapa, kayak bener-bener belum ikhlas gitu. Kalau udah nggak peduli sama sosial media dia kayak udah move on. Benar, kalau udah move on tuh berarti dia udah like any other person there is. Iya. Oh gitu ya. Tapi aku kalau nge-stalking orang nggak harus ada rasa cinta atau rasa belum move Bukan on sih. ini spesifik terhadap mantan. Kalau kamu stalking Mantan orang. juga kayak gitu. Maksudnya kayak oh aku Berarti seneng kamu ya. masih stalking mantan. Enggak. Kalau misalnya enggak, kalau ngeliat di FYP atau ngeliat di feed kan ya udah iseng lah. Apa kabar ya? Gitu. Ya udah. Tapi nggak nge-DM atau kayak pengen balikan, enggak juga. Cuma kayak oh Kabarnya dalam otak aja kan. iya kayak apa nggak di message gitu. Tapi ini stalkingnya karena emang nge-search atau lewat? Nge-search. Kalau nge-search sih enggak, tapi kalau lewat dong kayak udah lama ya. Tapi kalau lewat dibuka nggak profilnya? Ih kan tadi gue bilang kalau lewat udah gue buka. Oh gitu, Dik. Karena mereka juga udah punya pasangan juga, kan nggak mungkin dong. Jadi, udah yuk next. Agak bahaya ya. Iya nih, kita semuanya udah berhubungan soalnya. Kita next. Kalau pacaran masih di umur muda, 17 sampai 20 tahunan, wajar kalau hubungannya itu toxic. I think yes. Iya, setuju, I have to be karena- neutral, Iya. so I Neutralnya tuh boleh ke sana, boleh. yes, I like this. You can put your right, I can say whatever. swing voter. Iya setuju karena kan otak mereka juga belum terdevelop secara sempurna, apalagi Benar, buat benar. memproses hubungan yang rumit banget. Lu nerka-nerka cara pikir lawan jenis gitu kayak ribet gitu. Jadi wajar aja kalau mereka toxic dan belum dewasa dalam berpikiran. Sebenarnya lebih ke cara pandang mereka terhadap relationship sih mungkin. Apalagi maksudnya di umur 17 sampai 20 gitu kan belum mikir pacaran tuh sampai sebenarnya buat apa? Maksudnya mereka pasti cuma buat lovey-dovey, Evan doang, belum sampai ke arah kerja, nikah, make a household together. Jadi kadang mungkin banyak yang di umuran 17-20 tuh misalkan cowoknya sibuk, ceweknya nggak terima cowoknya sibuk atau punya dunia sendiri. Mungkin mindsetnya masih kayak pokoknya kita nih harus berdua terus gitu kan. Masih kayak gitu, cuma padahal later on in life you kind of realize that the world is bigger than that. And dunia tuh bukan cuma kalian berdua, jadi banyak yang harus dikompromi. Sedangkan kalau masih muda mungkin belum bisa lihat itu kali ya. Nggak tahu, nggak bisa dikasih setuju. Susah, gue nggak tahu mau mikir Masih apa. lagi dia. Setuju udah. Sorry banget. Kamu harus disagree. What to disagree? Ya It's udah true. push up 40 kali. Ya udah nyicil ya 40 ya. Dan at the end of this episode baru aku push up. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000
subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, Komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Kita lanjut ya. Oke, next. Sekarang cewek independen tuh makin banyak, tapi cowok mapan makin sedikit. Astaga, yang itu lagi. Iya. Ini angkot ya? Aku disagree. Sorry, apa? Sekarang cewek independen itu makin banyak, tapi cowok mapan itu makin sedikit. Independen tuh maksudnya gimana? Cewek yang bisa kerja sendiri. Ya, yang bisa Kalau dulu kan mungkin tendensinya Jadi banyak housewives. cewek yang nggak terlalu kerja kan. Iya. Jadi maksudnya makin kesini tuh makin banyak cewek yang kerja dan menghidupi dirinya sendiri. Setuju sih karena setiap individu harus minimal bisa ngidupin diri dia sendiri. Cowok mapan kan konotasinya selalu kayak mapan dalam menafkahi orang lain gitu. Kenapa dibilang cowok mapan sedikit? Mungkin karena secara pekerjaan dan gaji mereka baru bisa ngidupin mereka sendiri. Sementara pertumbuhan cewek-cewek yang udah bisa kerja sendiri tuh udah makin banyak gitu. Benar. Dan tunggu sebentar. Lupa lagi. Dan lapangan pekerjaan yang gajinya tinggi atau pekerjaan-pekerjaan yang gajinya tinggi itu pekerjaannya udah dimonopoli sama para konglomerat yang udah establish bisnisnya dari zaman dulu. Jadi sekarang mungkin sekarang lebih banyakan orang yang pegawai yang mungkin cukup buat hidupin diri dia sendiri, makanya dibilang nggak mapan gitu. Iya, tapi mungkin standar independen cewek sama standar mapannya cowok ini juga beda. Jadi nggak bisa di-eye-to-eye kayak yang tadi Nicole bilang. Mungkin cewek independen tuh pas dia udah bisa menuhin kebutuhan dia sendiri disebutnya independen, tapi cowok mapan tuh harus bisa menghidupi keluarga. Iya. Jadi itu nggak eye to eye sih mungkin. Ini viral nih, gue nggak tahu. Ini kok nggak gue dihujat anjing. Susah sih. Nggak berani gue kalau gitu. Ini viral banget soalnya. Tapi mungkin itu sih tadi bukan cowok mapan makin sedikit, tapi mungkin standar hidup yang makin tinggi dan makin banyak cewek yang standar hidupnya ikutan meninggi. Jadi untuk cowok mencapai ke titik mapan tuh jadi lebih sulit juga. Iya benar. Termasuk inflasi juga sih. Semua hal tuh semakin mahal ya, kayak handphone semakin tahun semakin mahal karena duit rupiah semakin berkurang. Jadi literasi mungkin investasi, literasi keuangan itu yang harus diajarin sama banyak orang ya. Kita jangan sampai punya mindset punya duit dihabisin gitu kan, harus lebih mikir ke depan. Sebenarnya ini nggak ada argumen tentang disagree-nya sih. I agree. Nggak boleh gitu. Ya nggak bisa, ini serem kalau yang ini. Lu tau nggak di Twitter Yaudah, rame banget. ini terakhir kali kamu boleh nggak disagree. Abis ini kamu harus disagree. Kan emang gitu konsepnya. Kita menghargai Volkati. Kamu ngeliat di Twitter nggak sih, ini rame banget. Every day. Tapi itu kalau di Twitter itu lebih ke statement 17 tadi juta itu orang. mempengaruhi pernikahan sekarang. Jadi kayak sekarang tuh banyak yang gak nikah segala macam tuh gara-gara itu. Iya. Kan bisa lu arahin yang lain. Kayak gimana? Gue setuju sih. Iya benar sih. Susah juga ya. Emang mengerikan. Mengerikan Twitter ini. Takut salah ngomong ah. Itu just a game. Iya, but the netizen don't take it as a game. Tapi di luar pro kontra, menurut kalian nikah tuh harus mapan dulu apa kayak kita bisa kok nikah dulu nanti kita berjuang bareng-bareng buat dapet duit banyak? Harus mapan dulu sih, karena kalau misalnya tiba-tiba punya anak, abis nikah langsung punya anak, sementara belum mapan gimana? Tapi kan misalnya ceweknya juga, karena tapi sekarang udah it's common to have a two income household. Jadi nggak perlu cowoknya yang udah mapan tau kayak yang penting cowoknya. Ya tapi definisi mapan again beda-beda. Iya, maksudnya kalau misalkan kalau punya anak dulu deh kayak nih gue nih yang udah mau kawin nih. kalau lu nggak usah pusing ya. Enggak. Tapi kalau gue gini, kalau sama Dika ya, Dika, maksudnya mungkin banyak perempuan. Gue itu sebenarnya belum siap untuk married, tapi dia nge-push gue. Akhirnya gue punya mindset yang berbeda. Yang dia cari itu bukan cowok yang udah mapan, tapi cowok yang punya jiwa fighter.
Ketika kita punya jiwa fighter, kita mau bekerja keras, berusaha untuk bisa menafkahi, untuk guiding, untuk menjadi North Star di relationship itu kan. Tapi kalau, jadi dia percaya dengan itu. Jadi mau posisi lu mapan atau enggak, gue lihat lu kayaknya bisa berusaha deh. Suatu hari lu bisa sukses. Gue mau menjadi dalam bagian itu gitu. Kalau dia ngeliatnya kayak gitu, jadi bisa mapan, bisa enggak. Yang penting lu pekerja keras nggak, lu positif nggak orangnya gitu. Baru oke gitu. Tapi kamu udah mapan? Aku merasa belum sih, I cannot buy a house. Aku merasa belum gitu, tapi aku percaya ada dia akan bantuin aku jadi makin berusaha sih, berjuang. So sweet. Mental sih. Nggak tahu kalau Itu gitu sih, ya. sih. Tapi I agree with Brandon. Maybe it's that sih. Karena again definisi mapan orang-orang tuh, definisi mapan tiap orang tuh beda. Jadi yang lebih penting bisa kerjanya dan ada push untuk mau. Karena kalau misalkan you have the spirit and you have the mindset to do it, I think that's all that matters. Karena again, menurut aku takdir orang beda-beda. Jadi mau kalau ceweknya misalkan set a standard, gua harus nikah sama cowok yang udah punya rumah, punya mobil sekian. Kalau gue punya anak bisa langsung gini. You might not marry the person you love. Tapi kalau kondisinya, If you put that as a benchmark, sorry. ngerti. Tapi kalau kondisinya nih dua-duanya gajinya UMR dan living dan hidupnya dari gaji ke gaji, maksudnya hidupnya aja dari gaji ke gaji gitu, gimana mau nikah terus berkeluarga? Ya mungkin jangan berkeluarga dulu, maksudnya jangan punya anak dulu. Berarti kan kalau belum mapan berarti kan jangan Berkeluarga. Ya udah. Oke lanjut. Soalnya masalah level mapan tuh subjektif loh nanti. Iya, Lu sangat merasa subjektif. tunggu satu rumah ya? Tunggu dulu deh, gue masih. Iya, mungkin dia nggak ada bisa beberapa yang berkomitmen. kayak, as long as you can buy a rent, it's okay. Iya. Gitu. Yuk kita bareng gitu. Kan bisa bagi-bagi kalau nanti kosnya gua, listrik lu sama internet lu Iya gitu, sih. bagi-bagi Bisa, sih. bisa. Dia nggak bisa berargumen, terlalu baik. Oke, kita lanjut. Nicole terlalu baik. Stalking online adalah hal biasa dibanding stalking fisik. Iya. Iyalah, bro, itu serem banget fisik. Stalking fisik kayaknya jarang banget sih. Iya, lu pernah nggak? Stalking fisik enggak sih? Nggak di stalking fisik? Enggak sih malah, enggak terlalu parah banget sih. Pernah? Gak pernah lagi. Lebih serem stalking digital lah. Lu pernah kok? Pernah lagi. Gue yang stalking gitu. Lu yang stalking Gue yang stalking. Tapi crush. this is cogil. Ini crush. Iya, serius crush SD gue. Terus SMP-nya beda kan. Tapi gue tahu rumah dia. Jadi kayak setiap malam pulang sekolah, sore-sore gue kayak setiap malam abis maghrib gue lewat depan rumah dia kayak muter kayak keluarga ya gitu. Serem sih itu gue. Itu gak bener. Gue sakit sih itu. Jadi kalau zaman kita gue pernah telepon cewek tapi telepon ke rumahnya. Oh terus? Terus kalau diangkat ibunya gue langsung fuck. Oh, iya. Gue nggak mau ngomong sama ibu atau bapaknya gitu loh. Iya. Itu coba dulu Sampai dia ngangkat, iya. Nggak tahu, mungkin Eji nggak pernah ngerasa telepon ke rumah orang. Karena Udah cuma, handphone. tapi I call my friend, not the guy like. Ke rumah. Iya, SD. Itu kayak SD masih ada deh. Beda ya, kalau pacar tuh atau gebetan tuh kayak aduh bapaknya lagi ngangkat gitu kan. Iya. Lu matiin. Terakhir, jangan pacaran kelamaan nanti cuma jadiin jodoh orang. Kelamaan tuh berapa tahun? Kayak udah 3 tahun lebih. How long did you date? 2 tahun. Berapa tahun? Lama. Nah, Oh, Eji punya pacar? Oh. Setuju lagi. Setuju. Kamu pacaran paling lama berapa lama? 3,5 tahun, 2 kali. Jangan pacaran lama-lama nanti cuma jagain. Setuju atau enggak? Tadi kurang atas. Ya setuju karena kalau udah lewatin, buat aku kelamaan di atas 4 tahun sih. Kalau udah lewatin 4 tahun kayak ngapain gitu kalau belum dilamar atau belum serius. Ini buat kalau kondisinya emang udah balik lagi ke mapan, terus udah mapan misalnya terus pacaran 4 tahun lebih kayak buat apa? Jadi kalau udah orang-orang udah makan kayak setahun nyampe juga nikah. Iya ya. Iya. Ini nikah. Lagi mau nambahin? Enggak.
Disagree, you have to disagree. Agree, disagree. Kalau pada zaman dulu mungkin oke ya pacaran lama ya. Nggak tahu sih, kalau orang tua gue pacaran juga 10 tahun ya. Tapi kalau sekarang tuh menurut gue harus ada goal. Karena kita udah punya banyak opsi, banyak cara selingkuh. Jadi harus it's true. Gimana cara selingkuh? Ya, Gimana Instagram, TikTok, banyak lah, nggak bisa bohong. Kadang orang bisa chatting di GoPay juga dulu ada kan di Gojek. Fuck bro, itu Udah lama. kreatif banget sih. Iya. Dulu zaman dulu nggak ada komunikasi aja susah gitu ya. Susah Jadi, iya. Untuk lu pacaran lebih lama lebih wajar dibanding sekarang mungkin nih. Iya betul, menurut gue gitu sih. Tapi kalau sekarang menurut gue harus ada goal, harus di pressure antara cowok atau ceweknya kayak pressure, ayo nikah, gue harus punya goal, gue mau punya tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup ini. Gue nggak mau cuma nafkain, gue harus nafkain istri, nafkain anak, itu merubah kehidupan orang loh. Gue udah tua. Keke. Oke, sekarang kita sampai di segmen mitos atau fakta. Oke. Pertama, mitos atau fakta, Jeffrey Nicole punya koleksi lebih dari 70 sepatu. False. Iya, pakainya itu tuh mulu. Serius. Ini kalau nggak Yang hitam. Yang hitam. Atau yang putih, yang Air Max nggak sih? Iya. Hah? Enggak ya? Itu zaman dulu ya, yang Air Max. Oh iya, iya. Ya. Gue sering lihat. Itu 3 tahun gue pakai Iya. setiap hari. Terus he's not a shoe person, I think. Ya, true. Ini jawabannya adalah Jawabannya benar. Nggak punya kan? 70. Punya? Iya. Punya? Iya. Hah? lu koleksi doang nggak lu pakai? Tapi yang gue pakai yang gue suka doang, kayak misalnya ini, terus Puma Palermo yang Merah ya, yang kamu sering pakai. itu Speed Cat ya, itu juga. Itu doang. Sisanya di lemari aja. Iya. Damn. Kenapa lu suka koleksi beli aja gitu? Atau kayak Ada yang dikirimin, ada yang beli, kayak tapi beli pas dipakai di mix and match sama celana kayak nggak nyambung deh. Oh, sepatu apa yang paling lu benci? Yang paling gue benci. Dan lu punya? Dan gue punya. Nggak ada sih, gue beli kalau misalnya gue agak suka gitu. Kalau yang gue benci, Wakai. Oh, disebut merek kasihan. Nanti kita. Oh, sepatu yang slip on gitu. Kenapa bau ya? Bukan bau, karena kayak tipis banget gitu. Mungkin kalau lu pakainya di Jepang, di rumah-rumah kayu gitu, pas kali ya. Tapi kalau di... Atau mungkin lu mau tai chi mungkin bisa. Iya, lu mau latihan tai chi gitu, mungkin pas gitu. Tapi kalau Tai chi. di Jakarta, lu pakai pinggir Tapi jalan. berarti kamu nggak suka yang kayak loro-loro gitu? Loro apa? Loro piana. Loro piana. Slip on. Kan boat shoes Emang tapi ada? beda. Iya beda, itu bocus mah Wakanya enak. gimana sih? Wakai itu yang kayak Toms, sepatu Toms zaman dulu. Tahu nggak ya dia Toms? Tapi Wakai itu Indo. Tipis banget. Iya. Oh, Wakai itu Indo? Indo. Fuck, Jadi sorry, ngikutin Super Dry Terus dulu. kain kan kain gitu. Iya, kain. Tipis banget. Damn. Oh, and you have? Enggak. Tapi kalau kayak kain slip-on gitu biasa aja. Biasa aja. Oh, Jadi tebel spesifik- soalnya. Spesifik Wakai itu. Oke. Kita next. Mitos atau fakta? Tunggu. Kalau kalian ada nggak? Sepatu yang paling benci. Iya. Aku Boleh ada. punya, boleh nggak, bebas. Oh, aku beli karena di waktu itu semua orang pakai dan aku tuh orangnya kemakan tren gitu loh. Aku benci banget sepatu yang tinggi. Kita harus sebut merek di sini biar seru. Oh, Oh, Air Converse. Jordan yang tinggi. Oh, Atasnya tinggi apa? Iya, atasnya tinggi. Oh yang high pokoknya. Iya. high top. Keren It's dong. uncomfortable and mungkin bentuk kaki aku nggak pas aja pakai sepatu itu. Oh, seperti cowok sih kalau itu. Iya. Ya, cewek banyak yang bagus sih, tapi it just looks so bad on me for some reason. Kayak anak pik ya. Terus kayak aku dulu beli kayak 3 yang nggak dipakai. Astaga. Tapi mereka kan nggak hold value, lumayan dijual aja. Iya, I sold it. Ya udah cuan juga, ya happy dong. Enggak, aku jual rugi. Oh. Oke. Yaudah. Gue suka brandnya tapi gue nggak suka tipe Balenciaga big shoes gitu loh. Oh, yang ada bulky. ukuran Oh, iya. 45 gitu, yang Iya. daddy shoes yang dibikin kayak iya, lebih iya. gendut I lagi. like those shoes. Berat. Makes me look tall. Yeah, but it's so big. It's like Mario's feet Yeah. or something. Iya. Itu sih. Lanjut. Oke, kita lanjut. Mitos atau fakta, NG kalau makan lebih suka duduk bersila. Jawab dulu kira-kira. Spesifik banget ya. Ya. Setuju. Dapat dari mana? Setuju. Nggak setuju karena aku nggak pernah lihat dia duduk sila di lokasi makannya. Selalu nggak sih?
Sila. Iya, dia suka kalau di bangku yang di set yang kayak Oh, di bangku. iya, kira bangku syuting gitu. Iya, pokoknya bersila aja. Iya. Sering banget. Enggak deh, enggak setuju. Oh my god. Jadi Angie jawabannya adalah Dia sudah kita bahas. dia masih netral dia ke bawah. Udah beda segmen lanjut. Kita pro-con di netral. Ayo, good. Fakta. Tapi specifically not necessarily bersila, angkat kaki aja. Tapi kan kadang kalau angkat kaki kan kayak kelihatan tuh ujungnya kayak kalau misalkan aku angkat yang kayak gitu kan kelihatan dengkul ya ini. Kelihatan dengkul. Jadi aku bersila jadi nggak kelihatan orang aku angkat kaki. Tergantung kalau misalkan kayak Coba contohin sekarang kayak gimana? nggak bisa aku pakai rok pendek. Oh. Tapi tadi kayak di ruang tunggu. Nggak apa-apa. Aku angkat. Jeblak. Kayak tadi di ruang tunggu aku angkat kaki. Kayak Itu kan lagi maksudnya Ini. with you guys. Iya. Tapi dua-duanya. Aku nggak suka kaki ke lantai. Oh, kenapa? Karena Emang kamu kayaknya orangnya nggak nyentuh tanah aja ya? Karena kayak kaki aku pendek deh. Jadi kadang suka kayak ngatung gitu loh. Jadi aku at one point kebiasaan angkat kaki. I love it. Oke, dan next, mitos atau fakta, Brandon Salim berangkat ke Jepang demi lamar calon istri dan gak ada urusan apa. Ini kita tahu, Brandon suka cerita. Iya. Fakta. Oke, Iya, udah bener. Itu ceritanya udah ada di Instagram terpampang secara jelas, terpampang. oke, next, mitos atau fakta, Jeffrey Nicole pernah diajak pacaran oleh seorang pria. Ditembak. Iya, setuju sih. Iya. Believable. Iya. Itu gue nggak tahu ya. maksudnya. Iya barusan dia bilang ditembak pak. Ditembak lagi. Coba dong, boleh dong. Cerita. Enggak. Iya, waktu itu adalah kayak buat research cerita gitu. Terus kayak gimana kalau research ceritanya kita pacaran beneran? Kayak gue nggak se-ekstrim itu dah. Oh, Gitu kira langsung. lu explore kan? Nggak, explore-nya nggak sejauh itu sih. Oh gitu, tapi kalau misalnya main film Hollywood kayak Brokeback Mountain, oke nggak? Buat research ceritanya kan nggak perlu gua harus gua yang ngalamin. Bisa research dari cerita orang. Tapi kalau dapat main crush Hollywood, Main crush Hollywood Brad Pitt. misalkan with Brad Pitt, terus Brad Pitt kayak, Jeffrey Nicole, would you be interested before the shoot? Pacaran. Ya, let's date. Nggak apa Brad Pitt. Brad Pitt nggak apa. Kayak semua cowok gitu sih. Keren sih. Nice. Kita next. Mitos atau fakta, Angie lebih suka main film dibanding jadi streamer game. Fakta. Fakta. Fakta sih. Aku udah lama ngeliat kamu streaming kayaknya. Iya. Ya. Kenapa? Karena I mean I like playing games. Tapi at one point tuh karena streaming ada, tapi mungkin karena pada saat itu juga ada kayak target yang harus dikejar, kayak harus 100 jam per bulan, 20 hari. Oh. Jadinya tuh main game-nya jadi nggak seru. Jadi on my free time I don't wanna play games anymore karena I already play so much during work. Kalau sekarang tuh kayak main game jadi lebih seru karena main pas lagi mau main. Ya, jadi kayak gitu sih. Oh masih main game ya? Masih kalau lagi ML ya? Mobile Legends. Gak jago nananya. Sorry ya gue carry lu. Anjay. Oke, next. Mitos atau fakta, Brandon Salim hampir pernah dikeluarin dari sekolah. Kenapa? Udah. Nggak tahu, iya atau nggak? Iya fakta, the way he reacts. Dia suka acting. Anjay. Suka acting. Iya ini acting dalam acting sebenarnya. Asik. Exception. Hah? Inception. Inception. Exception. Ya, setuju deh. Setuju ya? Setuju, pasti- Bener sih, bener Pasti sih. karena syutingnya. Enggak, dulu karena gue bully banget. Oh Gua- iya? Bohong. Sumpah. Coba dong ceritanya you bully nih. Gini aku ceritain dulu ya. Oke. Karena orang yang suka bully itu karena aku dibully dulu. Aku tuh sering banget dulu pakai kacamata warna-warni dan aku sama kakak kelas, ih doci PWG gitu juga. Sebel. Tahu kan? Terus gue harus pakai celana yang skinny jeans yang merah lah kan. Pada zamannya cangcuter gitu kan. Colorful lah ya, Colorful Nike SB, topi Avans gitu kan. Ya, gue pengen keren gitu.
Akhirnya udah karena gue sering dekatin, gue sebel. Gue sekarang harus bully orang lain gitu. Jadi gue dulu bully cewek-cewek. Gimana? Dulu gue suka banget kayak pakai staples, gue bikin kayak tembakan tau kan? Gue tembak ke rambut-rambut cewek. Oh. Biar nyangkut. Ame nyangkut sampai orang tuanya datang ngomelin gue gitu. Jadi hal-hal kayak gitu bikin gue hampir mau dikeluarin dari sekolah. Terus ada satu lagi sebenarnya. Pas lagi pre-college gue ada dosen bule. Terus gue kan kalau ke sekolah suka pakai topi juga kan. Gue tuh suka dandan gitu kan. Pakai topi terus bilang please take off your hat. You're inside the classroom. I mean, it's just a hat. Maksudnya I can still listen to you, I can still be respectful, I can still study. No, take off your hat. No, I don't wanna take off my hat. Berantem, langsung dikeluarin. Bokap gue datang, wah langsung berantem mereka berdua. Terus gue kayak, fuck bro. Cuma gara-gara kayak gitu. Tapi your dad was on your side. Always, my dad is kayak guardian banget. Iya. Coba Tapi bully nih. argumen lu juga bener sih. Nice. Akhirnya bully yo, suruh Nicole. Dia udah Dia suka request yang aneh-aneh. Apa? 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 Tapi kan emang argumen lu bener kan kayak lu topi doang gitu. Iya, masa kalau lagi kuliah kan santuy kan. Masa baju bebas nggak boleh pakai topi gitu. Kayaknya takutnya yang belakang ketutupan kali. Enggak. Gue pakai beanie kayak gini persis. Takutnya rambutnya dicat kali. Kan kita lagi kuliah santuy. Kecuali kalau dia pakai sombrero gitu, topi Meksiko yang gede. Baru gengges. Iya, kita lagi ganggu tuh baru. Itu baru gengges, bener. Kalau diedit muka Brandon kayak gitu lucu sih. Sombrero. PR buat editor. Oke, kita next. Mitos atau fakta, Jeffrey Nicole pernah di stalking fans sampai dikirimin makanan sama fans ke rumahnya. Setuju. Bukan di stalking sih. I think Nicole has a very intimate. Sorry. Nicole. What did you say? Say it again. Intim. No, I think Nicole has a very close relationship with his fans. Jadi mungkin ada beberapa orang yang jadinya ngerasa temen, jadi bisa ngikutin terus kasih makan. Oh, seru banget. Tapi iya gitu. Tetap Iya ya. sih, ada beberapa yang emang deket banget gitu. Jadi kayak berasanya teman. Mitos fakta. Fakta. Apa sih? Fakta ya. Oh iya. Iya. Tapi kan dia bener-bener ngirim. Tapi yang bukan ngirim ke rumah, dia datang ke rumah. Oh, Iya, bawa kue ulang tahun. Tahu di alamat rumah kamu dari? Dari Lambetura waktu itu nge-post. Oh, parah. Iya bro. Mencari gue ya. Lambetura nge-post kayak ada waktu itu gue kasus apa gitu. Udah lupa gue. Kebanyakan kasus. Terus ada Banyak alamat ya? gue. So everybody knows your address. Yang screenshot itu, tapi udah di take down sama Lambetura. Tapi banyak dong yang lihat. Nggak tahu siapa aja yang screenshot. Nah, mas sekarang keluar langsung tiap hari ada kan? Enggak lah. Nggak ada. Waktu itu doang. Oh, sekarang udah gak ada yang datang-datang lagi. Oke. Scary ya. Oke, next. Mitos atau fakta, Brandon Salem hobi stalking orang. Fakta. Mitos. Fakta. He looks. Fakta. Oke. Fakta. Berarti based on tadi itu bener ya? Iya. Gue suka R&D bro. R&D itu apa? Research and Development. Bikin kopi lu. Gue tuh paling seneng, nggak tau ya, karena gue merasa gue tuh nggak punya social skill ya. Jadi kalau sebelum ketemu orang tuh gue selalu stalking mulu supaya gue tahu apa yang bisa gue obrolin nanti sama dia. Oh, that's good. Tapi Iya, jadi kayak misalnya gue I ngeliat, oh dia always suka do that lari. too. Nanti pas gue ketemu gue ngobrolin lari kali ya. Bener, I always do that. Iya, karena setiap kali ketemu orang tuh bingung kan cara merabahnya, cara ngebuka kayak topik yang seru tuh gimana. Jadi gue selalu ngelakuin itu sih. Tapi kalau stalkingnya masih kayak gitu, itu masih good. Karena Iya. menurut aku you have to know a lot of things in order for you to be able to talk to a lot of people. Bener, ya. Untung ada cheat book kan. The cheat book is Instagram sekarang emang. Mau? Nanti gue kasih. Nggak mau lihat. Nggak boleh. Udah setuju guys. Next. Oke, next. Mitos atau fakta, kalian pas syuting sering kumpul di warung. Fakta. Apa syuting apa sih? Terus Terus talk. Itu tayang di mana guys? Tayang di video. Yeay, tanggal 30 November. Only on video. Ayo jauh tadi. Sering nongkrong di Warung. Jadi Warung. ada satu set tuh yang kita setnya kuliah, kampus. Jadi kayaknya kalau di depan kampus tuh emang ada banyak warung-warung buat makan gitu ya. Dan kita setiap istirahat nggak pernah nggak ke sana. Karena makanannya enak, terus kita bisa main catur. Iya, dia bisa ada chessboard. nongkrong. Terus kan kalau di ruangan ber-AC terus mungkin kayak agak mumek dan sumpah. Jadi kita hirup polusi udara. Iya. menjadi polusi. Kalian syutingnya beneran di kampus? Iya. Di daerah Cempaka Putih tau gak lu?
Ini samping tol. Boleh gak sih sebut langsung lokasi? Sanggul. Itril. Oh, Itril. Itril kan? Itril. Celah pokoknya. Terus nggak boleh ngerokok di area kampus. Kampus dong. Jadi kita ke warung. Terus ibunya baik, kayak makanan dari luar boleh gitu loh. Iya. Yang lain Karena kita strict, kesana no food and drink terus. allowed. Jadi kayak kita kalau bawa, kan kita dapat konsumsi kan. Jadi kalau kita bawa kayak Kita suka gojek minum apa? Nggak boleh. Dari sebutin. Kalau kita mau bawa lunchbox atau kita bawa gojekan minum, gojek juga nggak boleh. Kalau kita mengirim minuman dari tempat lain boleh dibawa. Tapi nanti kita tetap pesan kayak Apalah, iya. mie instan, apa Iya, telur. gitu. Fun days. Seru. Kita kan suka gojek minuman apa? Kamu tadi dikat semua. Tizi. Saya gampang. Tizi. Enak banget. Terus semua tuh. Itu gara-gara itu Gojek minuman itu gara-gara awalnya Brandon yang pesen itu. Bener, Brandon yang selalu semuanya. pesenin. Gue suka banget soalnya teh Paling enak di Tizi ya? soy milk tea pudding. Iya. Yang ada yang kayak kembang tahu gitu loh. Bang, tahu dia. Kembang tahu kan? Bisik. Tapi enak. Oke, kita lanjut. Sama koi ya kita. Koi. Oh emang nyari gula aja lu. Iya. Jadi manis. Karena makanan di set kan kadang nasi bok yang nggak ada hambar. Butuh manisan. Oke, next. Mitos atau fakta? Jeffrey Nicole pertama kali kenalan sama Haicho takut. Haicho. Haiko. Ni hao ma Haicho. Jadi Cina Haicho. Fakta. Karena muka Haiko galak sih. Iya. Tapi Nicole bilang sih Haiko tuh very very pretty first impression. Jadi mungkin bikin lo takut. Iya, grogi. Karena cantik gitu. Jadi fakta. Nggak tahu lagi. Loh, Itu dari mana? Dari Insider. salah satu TikTok gitu. Wow. I think you said it. Grogi sih. Kayaknya lebih ke grogi. Ya takut ke ya gitu. Sorry. Cie. Ini ngomongnya grogi nih gue. Ini gue ngomongnya grogi. Iya, Begitu. Iya, ngomongnya bro gitu. Gestur pertama lo sama Haiko di sosmed apa? Apa? Gestur pertama lo sama Haiko di sosmed apa? Ada balas-balasan story siapa yang duluan? Anjay. Enggak, gue kirim meme sih. Gue kirimin terus dia ketawa. Yang ketawa terus Oh, ya. buat biar cair ya. Iya, biar cair. Soalnya kan harus bangun chemistry kan. Haicho. Oke, sekarang kita udah sampai di sesi Kane Kata Netizen. Yeay. Yeay. Bersama Saya Jeffrey Nicole. aku Eji Marcelia. Saya Brandon Salim. Kane. Kita di Kane. Karena itu artinya enak kan? Iya. Kane Iya. ya, enak. Oke, yuk. Terus sekarang ngapain? Next. Oke, yang pertama. Sesuai ekspektasi, Angie pasti bakal jadi aktor. Anjay! Karena kecantikan Angie ini unik. Bukan shock beauty. Udah shock beauty itu apa ya? Bikin kaget ya? Yang kalau dilihat bakal bosan karena wahnya di depan. Jadi dopamin nggak overwhelming. Ya ampun, orang bener-bener Kalau spesifik loh. Angie ini stable beauty, jadi nggak overwhelming dan. Dia sampai ngomongin dopamin loh. Iya. Gila. Ini stalkerish nggak? Freak nggak? Enggak lah, I think nggak tahu. Dia just very specific Iya. on what he thinks. Tapi dia Mr. Shy, dia tuh But thank introvert you, banget. Mr. Shy. Kemarin aku sempet bilang kamu cantiknya tuh kayak AI. Kenapa sih? Why do you say that? Karena pas di trailer tuh ada kamu kayak senyum, terus cantiknya tuh cantik yang mulus banget, terus kayak emang cantik banget kayak Unreal gitu jadinya. Unreal Engine. Unreal Engine. So weird for you to say nice things to me. Anjing lo. Boleh ya kayak gitu? Sensor banget. Oke. Riang Gembira. Gue kru film jadi Asrada, pernah syuting bareng sama Brandon dan bapaknya. Keduanya gokil sih. Gak neko-neko, gak ngeluh kalau nungguin set, disiplin dan selalu tepat waktu. Dan bener, Om Ferry Salim tipe om-om keren. Bener banget. Ada kayak lagi. dibayar True. aja. Ini 110% buat aku sama Nicole yang pernah syuting sama Brandon True. dan Om Ferry. Bener. Mereka kalau di satu top, they just become friends with everybody. Terus kayak, ya, they're just amazing. I love you guys. Oh, dan Om Ferry walaupun udah legend tapi Seni. selalu humble gitu. Kayak, Bener, bener. Always say good things to people gitu. Thank you.
Udah Next. bingung ngomong apa? Bang Jep mau gabung band aku nggak? Nah, Lucu Mau aja. nggak Bang Jep? mau nggak Bang Jep kata Astiana Bilkis? Ya, thank you. Aku udah ada yang punya. Dan siapa tuh? Astiana Bilkis. Siapa? Ada deh. Angie, kamu manis banget. Kenapa kamu mirip banget sama Kim Ji Won? Udah gitu kamu ada isinya. Tiap komen or giving opinion cakep pokoknya. Kamu adalah the next Maudy Ayunda. Amin. Kim Ji Won siapa sih? Kim Ji Won yang main Queen of Tears. Coba. Sebenarnya nggak mirip sih, cuma mungkin kalau di kamera sekilas kali ya. Iya, Kalau nggak ketemu langsung. Nggak, cantikan Angie. Iya, Oh. dia kurang AI. Kurang AI. Iya. Iya jadi nggak tahu mulai dari Tapi dia AI sih. Semuanya kayak dari beberapa hari yang lalu they just come up with that AI. Kim Ji Won. Oh. AI. Oh, AI. Iya. Thank you Dan kamu emang kalau ngomong selalu ada isinya, jadi kayak Bener berbobot sih. berbobot Ada sekali. value gitu loh. Value. Wildan Novelia. Merhatiin Brandon ngomong kayak nggak merhatiin Brandon ngomong kayak nggak asing mukanya. Kayak gasing. Ternyata mirip sama Nam Yoon Soo yang di Extracurricular. Iya ini sering banget nih. Mirip sih kayaknya. Nam Yoon Semoga. Soo. Emang mirip ya? Dulu keren tau. Gitarnya Radix. sedikit. Ya, ada. senyumnya. Kalau kamu rambutnya kayak Gali mirip. Iya, Iya. enggak sih, best. Ganteng sih dia. Dia tinggi juga deh kayaknya 185 deh. Aku actually nggak pernah nonton film dia nih. It's my first time Gue pun nonton. tahu, tapi dia keren sih kayaknya. Handsome. Thank you guys. Ini website apa itu? Woi, foto bareng. Kayak Pangli. Thanks Iya, banget. lagi Jadi nggak, bener Bang? lu kayak. Putih bener lo kayak tembok orang kaya. Emang temboknya selalu putih ya? Bener mirip Pangli gitu. Pangli muda. Ini yang foto sama gue mirip director Terus Stalker. Tapi kamu putih banget kalau di situ. Ya dinaikin brightness-nya deh. Gue nggak seputih itu. Ini di mana sih? Kok ada Mobile Legend? Di Flix itu. Gak ada Mobile Legend. Sorry, gue lagi nge-zoom. There's no Mobile Legend. This is Leodra. Oh iya nih. Ya, kayak dinaikin brightness-nya deh. sumpah. Cie, putih bener lu. Berarti dia mutin diri dia deh. Iya. Terus akhirnya captionnya gitu. Bisa jadi. Dari nyari-nyari cewek di IG nemu Dika, sempet dicuekin terus sekarang engage. Lucu. Iya, ini gua. Oh. History gua biasa Oh, suka nyari-nyari cewek-cewek cewek di IG ya? Iya, dulu Kenapa sih harus cari-cari cewek di IG? Kan I don't believe in that. because it's a catalog. Oh, damn. Enggak, tapi what if she's just pretty, but she's a serial killer? That's why we DM 100 girls, not just one. One is a serial killer, 99 kan oke. One is a serial killer, one is a psychopath, one... Wih, you don't know. kayak true stalker nih, kayaknya nih karakternya nih. Emang tayang di mana terus tolong kan? Di video. Iya, nggak. Tahu. Banyakin ininya. apa? Tapi kamu Namanya. promonya. Promonya slip ya, lucu lah. Bikin terus tuh. Hebat. Namanya Kane. Oh iya lo, kan. weirdo bang. Tapi dia sempat cuekin kamu emang. Enggak. Iya sempat awalnya iya 2 minggu. 2 minggu karena dia emang nggak pernah balesin DM cowok kan, nggak pernah DM cowok kan. Cuman yang gue suka dari dia, mungkin ini tips nih buat cewek-cewek nih. Kalau if you're interested, langsung ngobrol aja yang asik gitu. Karena aku suka sama Dika tuh pas aku DM di IG, dia langsung asik banget. Kayak aku nanya apa, dia langsung nanya balik. Karena dia gitu, seru. kirain kamu gak deketin dia. Iya. Oh iya. Nggak tahu Iya, dia sih. kira awalnya Brandon mau ngomongin bisnis atau iya, kerjaan gitu loh. Iya. Kan Dika juga very work oriented kan. Iya. Cuman habis itu aku minta WhatsApp, aku langsung telepon, nggak pakai chatting lagi. Damn. Langsung diangkat, wah seru banget nih cewek, aku seneng gitu. Tuh, Langsung kalau aja. yang suka juga keren. Kalau Iya. yang ingat gue agak. Iya. Karena lu Brandon Salim lah. Kalau yang chat nggak tahu siapa nggak diseruin terus nggak diangkat teleponnya. Langsung ajak date gak pas ditelepon? Langsung aja date nih. Seru makanya gue seneng. Itu nggak bisa jadi tips anjing terus. Oh iya, sorry. Lagi berapa sih? Tapi Niko setuju kan sama gue tipsnya? Setuju. Dolan 1. Iya, oke. Nyebelin. Dua-duanya. Itu berapa? Jangan lu jadi kali, ya iyalah. Jangan-jangan menjadi gali ya Kan kan? udah tahu. Ini Gali. Iya. Jeffrey Nicole pas pusing cari loker.
Ada video? Ada video. Mirip lagi. Bro, Cie, casingnya buka sendiri kok. enggak. Mirip bukan. banget. Asik. Iya, gue di-tag-in mulu di TikTok ya dia, sumpah deh kayak mirip banget gitu. Berasa mirip tapi. Mirip banget anjir, sumpah. Gue ngerasa mirip banget anjir. Mirip, Jir. Lo pernah ketemu dia nggak tadi kau? Nggak pernah. Iya. Nanti bukan nanti sebelumnya juga banyak banget di Twitter yang mirip sama gue gitu loh. Jadi kayak apa gue bikin kontes mirip Jeffrey Nicole kali ya. Lucu sih. Banyak banget yang mirip. Pasaran banget muka gue. Lucu banget sih. Enggak lah, nggak pasaran. Itu. Iya. Spesifik banget muka lu, jadi banyak yang bisa dimiripin. Ferry Salim Sama kayak Salim. Brad. Kayak David Beckham sama Brooklyn. Brooklyn. Udah gitu Brandon sama Brooklyn pernah DM. Iya, pas zaman NFT waktu itu dia minta whitelist NFT. Can I see di diam? Kan? Masih ada nggak ya? Terus yang tempat aku tato di New York kan aku minta bantuan dia. Oh. Yang di Bang Bang. Iya. Kalian best friend? Nggak best friend amat sih. Udah nggak ada. Di mana ya? Oh. Banyak banget lagi. Tapi dia orangnya gaptek banget ya. Gue ajarin beli NFT, dia bingung banget. Terus gue ngeliat Kenapa laptop dia Mbak. nanya kamu? Karena kan aku yang ngurusin Carrefour NFT. Aku ngeliat dia nge-DM, jadi aku langsung nge-DM dia, mau nggak gue bantuin? Tapi lu posting di Instagram ya, terus dia posting. Oh, kamu tuh Karafuru ya? Oke, dope tuh, dia mau, dia nge-posting. Waktu itu dia nge-posting berapa story sama feed gitu, terus gue kasih NFT-nya gratis. Damn. I love him. Baik kok orangnya. Terus ada aku minta minta bantu kenalin dong ke si Mr. K yang di Bang Bang. Oh, kalian tukar-tukar WA. Keren banget. Tunggu dibalas. Scene lagi. Dia kayak, gue udah butuh lo kemarin. Dan Manis, dibuang gue udah. keren. Iya, adalah. Ya gitulah, beneran. Keren. Hot banget Agam, pantas aja Adiba jadi stalkernya. Ini kayak di foto poster deh. Iya. Fun fact, itu apps-nya digambar. Enggak anjir. Cuma ditebelin aja. Di make upin aja. Makeup sih. Nggak digambar. Coba kasih lihat. Udah nggak ada. Tapi emang kalau gue liat Adi Bagam tuh kayak American movie gitu loh, yang kayak cowoknya hang gitu, alpha, terus ceweknya yang kayak seksi gitu loh. Seksi gitu. Lo kayak Tom Cruise sama siapa gitu? Adiba seksi sih. American Dream. Siapa? Adiba seksi? Maksudnya di filmnya. Enggak, di filmnya nggak seksi. Di series guys, Orang bukan film. di series. Di series. Orang celana pendek-pendek baju tank top mulu gitu. Oh iya, bener sih, bener. Saat ciu-ciu mengatakan semua cowok itu sama aja. Itu mirip Jeffrey Nicole. Iya sih. Semua dulu template ini pas gue SMP buat Keenan Pierce. Asik. Sekarang Jeffrey Nicole bro. Coba Kol jawab dulu. Kamu dari 1 sampai 10 menurut kamu berapa? 7. Nggak, 7. Oh gitu. Coba gue nanya lu ya. Dari fisik lu apa yang lu paling gak suka? Dari diri lu sendiri gue pengen tahu. Kaki gue sih. Kenapa? Pendek aja. Aku selalu kirim dia. Aku selalu kirim meme yang apa Kol yang God give bro apa sih? Apa sih lu jahat banget deh kayaknya. Yang God make bro so yang sure. God need to nerve him Yeah. with coba kamu rangkai kata-kata. Nggak tahu aku. Cut, nggak jelas. Oke lanjut. Wah makin gak sabar nih mau lihat Adiba dan Agam. Kita juga nggak sabar melihat Adiba sama Agam. Iya sama. Lihat Adiba sama Agam di mana sih guys? Di video. di video tanggal 30 November tayang. Di video original. Apa? Video original series True Stalker. Iya. Tanggal 30 November. Ya udah, see you guys ya. See you. Selamat menonton ya, jangan lupa nonton. Masih ada ya? Habis. Udah habis.